Sebelum lanjut episode 18 sampai episode 20 jangan lupa subscribe, like dan komentar. Agar kami semangat update kelanjutan kisahnya. Terima kasih. Aku tidak bisa membantumu. Episode 18. Richard Cannon terkejut dengan kata-kata Lara Jean. Dia selalu meremehkannya. Satu-satunya alasan Lara setuju untuk meminjamkan uang kepada Richard adalah karena dia telah membuat perjanjian dengannya agar dia membayar kembali 2 kali lipat jika dia tidak dapat membayar tepat waktu. Meskipun itu adalah kesepakatan yang sangat kejam, kenyataannya tanpa syarat ini, dia tidak akan pernah setuju untuk meminjamkan uang kepada Richard Cannon bahkan jika dia memintanya. Tidak mungkinkah Lara yang memandang rendah dirinya mengatakan hal seperti itu? Richard menatap Lara dengan ragu. Lara juga cemas bahkan merasa malu. Lara sudah sangat marah karena Conrad meninggalkannya sendirian. Dia tiba-tiba menemukan bahwa pacarnya adalah seorang pengecut, bahkan tidak mau membela pacarnya ketika dia terluka. Dibandingkan dengan Richard, Conrad sama pemalunya dengan tikus. Sama seperti ini, Lara tiba-tiba menemukan bahwa jika Richard bisa mengenal bos seperti Zelda Main, dia mungkin memiliki bakat terpendam. Selain itu, dia benar-benar ketakutan sekarang, jadi dia sangat membutuhkan Richard untuk mengatakan yang baik untuknya kepada Zelda. Terlebih lagi, ketika dia merayu Richard barusan, dia telah melihat sebagian besar tubuhnya. Jadi Lara memberi alasan bahwa dia dengan enggan memberinya keuntungan. Zelda memutar matanya yang indah dan tersenyum. Katakan sesuatu. Wajah Lara terbakar karena malu. Dia pikir Richard melakukannya dengan sengaja, pria seperti apa yang tidak akan melahap wanita cantik jika ditawarkan dengan sukarela. Dia tahu betul, alasan mengapa dia tidak berbicara dengannya adalah untuk mempermalukannya. Apakah dia ingin membuatnya mengatakannya dengan lebih lugas? Semakin Lara memikirkannya, semakin marah dia. Aku akan berhubungan seks denganmu, mengerti? Selama kamu bisa mengatakan yang baik untukku, tubuhku adalah milikmu untuk dimainkan malam ini. Richard ingin tertawa sekarang. Dia tidak pernah mengira Lara akan mengatakan kata-kata eksplisit secara seksual seperti itu, menyinggung perasaan berhubungan seks dengannya sehingga dia bisa mengucapkan kata-kata yang baik untuknya. Poin utamanya adalah Zelda sangat marah saat ini dan Richard sebenarnya tidak terlalu lama mengenalnya. Mungkin Zelda akan membantunya dan membiarkannya lolos, tapi ini akan merusak persahabatan yang baru terjalin di antara keduanya. Mereka mungkin akan menjadi kurang akrab dan perlahan-lahan menjadi orang asing, dan itu tidak sepadan. Richard menggelengkan kepalanya tanpa daya. Kamu bisa membicarakannya sendiri. Aku tidak bisa membantumu. Anda, Laras marah. Kamu benar-benar pecundang. Pergilah ke neraka. Lara sangat marah dan pada saat yang sama takut terhadap Zelda, memohon padanya dengan suara kecil dan malu-malu, "Direktur Main, saya benar-benar tahu saya salah. Saya tidak akan mengatakan itu lagi." Richard merasa tak berdaya saat melihat wajah Lara yang berlinang air mata. Bagaimanapun, dia telah meminjam uang darinya terakhir kali. Meskipun itu berlebihan, dia untuk sementara memecahkan masalah makannya. Lebih baik mengatakan beberapa kata. Richard memulai, "Saudari Zelda. Kamu tidak perlu mengatakan apa-apa lagi. Karena kamu sudah berbicara, mari kita lupakan saja kali ini," kata Zela. "Terima kasih, Direktur Main." Lara sangat terkejut hingga hampir menangis. Dia merasa lega. Jika orang kaya seperti Zelda memutuskan untuk mengawasinya, dia mungkin tidak dapat menjalani kehidupan universitasnya dengan damai. "Kamu harus berterima kasih padanya, bukan aku," kata Zelda dingin. Lara melihat ke arah Richard dan ternganga canggung. Dia berpikir bahwa dia tidak akan mengatakan apapun untuknya, tetapi dia benar-benar melakukannya. Itu rumit baginya, karena dia merasa malu pada dirinya sendiri dan terkejut. Dia berbisik, terima kasih. Aku akan meneleponmu nanti." Lara berlari keluar dengan wajah merah. Richard, di sisi lain, berharap dia tidak akan pernah menerima teleponnya. Zelda tersenyum, "Aku masih belum tahu namamu." Richard meriang.
Richard meriang. Zela terkejut. Dia belum pernah mendengar nama seperti itu, yang berarti bahwa dia tidak berada di kelas atas yang dia kenal. Siapa orang tua Richard? Dia penasaran. Kalau begitu aku akan memanggilmu dengan namamu di masa depan, Zelda mengumumkan setelah beberapa saat. Tentu. Keduanya saling menambahkan di WeChat. Mata indah Zelda berbinar saat dia mengganti topik pembicaraan. Bukankah wanita cantik itu menunggumu? Richard mengangguk. Dia sudah memperhatikan bahwa wanita pintar ini telah melihatnya. Lalu kenapa kamu tidak pergi menemuinya? Zelda bertanya dengan rasa ingin tahu. Ini rumit. Richard menghela nafas. Dia tidak ingin mengatakan bahwa Gracia adalah pengantin anaknya. Yah, aku harus pergi sekarang, nikmati dirimu sendiri. Richard mengangguk. Dia juga siap membayar tagihan, jadi mereka berdua keluar bersama. Richard melihat Gracia Jordan, yang berpakaian bagus, masih menunggu. Dia tidak punya pilihan selain pergi keluar. Ketika mereka membayar tagihan di konter, Zelda menawarkan untuk mentraktir Richard makan. Namun, Richard menggelengkan kepalanya dan menolak tawarannya dengan sopan. Dia mengatakan bahwa tidak tepat baginya untuk mentraktirnya makan ketika mereka baru saja bertemu. Bagaimanapun, ini adalah urusan Zelda. Richard lebih mengejutkan Zelda dengan ucapannya yang sopan dan sikapnya yang baik. Siapa orang tuanya? Dia masih muda dan tahu bagaimana menangani urusan. Di masa depan, dia pasti akan memiliki pencapaian yang lebih besar. Dia berpikir apakah dia harus mengundangnya ke pesta lusa. Mari kita tunggu dan lihat, pikir Zelda. Saudari Zelda, aku akan kembali dulu, kata Richard. Oke. Richard berjalan keluar. Zelda melirik Gracia, yang linglung. Kemudian, dia memberi isyarat kepada seorang anggota staf untuk datang dan memerintahkan staf untuk membuat steak di dapur. Segera, staf datang dengan steak yang dimasak. Zelda mengambilnya dan meletakkannya di depan Gracia. Gracia tersadar, menggelengkan kepalanya dan berkata, aku belum memesan apapun. Seseorang memperlakukanmu, kata Zela. Sebuah suguhan. Mungkinkah? Gracia sangat terkejut. Ia di sini. Dia melihat sekeliling dan tidak melihat orang yang dia bayangkan. Dia bertanya, di mana orang ini? Kamu baru saja melihatnya di ruang VIP. Gracia tercengang. Jadi ini hadiah dari Richard. Dari mana dia mendapatkan begitu banyak uang? Ini biaya lebih dari $800. Apakah dia menggunakan kartu kredit? Gracia bertanya dengan hati-hati. Kartu kredit. Dia tidak membutuhkan kartu kredit. Gracia mengerti. Dia tidak tahu bagaimana atau mengapa Richard berteman dengan Zelda. Karena mereka berteman, bagaimana bisa Zelda menagihnya untuk steak ini? Betulkah? Zela menggelengkan kepalanya. Selain membuat Gracia merasa sedikit terkejut hari ini, dia tidak berpikir bahwa Richard tidak sesederhana seperti yang dia pikirkan. Dia selalu sederhana. Ya. Zelda mengangguk dan berbalik untuk pergi. Gracia terdiam. Dia menundukkan kepalanya dan terus menatap steak, tidak mencoba untuk menggigitnya. Dia bertekad untuk menunggu Kenan hari ini. Namun, restoran ini akan tutup pukul 10, jadi dia tidak punya pilihan selain membayar tagihan dan pergi dengan kecewa. Dia mengemudi kembali tanpa makan apapun. Setelah dia kembali, dia menatap dirinya yang berpakaian cantik di cermin dan merasa dirugikan. Dia mengeluarkan ponselnya dan menatap WeChat-nya. Setelah ragu-ragu sebentar, dia memutuskan untuk melakukan panggilan video dengan Kenan. Dia mengklik panggil, tetapi pihak lain segera menolak. Gracia sedikit terkejut, setidaknya Kenan itu masih ada di sana, tapi kenapa dia selalu mengabaikannya? Si Kenan telah mentransfer $200.000 beberapa hari yang lalu, tetapi sekarang dia mengabaikannya lagi. Perbedaan besar membuatnya cemas. Apakah dia melakukan sesuatu yang salah? Gracia merenung dalam diam. Setelah memikirkannya untuk waktu yang lama, dia mengirim pesan di WeChat, Kenan, apakah saya melakukan sesuatu yang salah? Titik-titik.
Richard sudah kembali dan menatap pesan WeChat Gracia di sofa, memikirkan apa yang harus dibalas. Apa yang harus dia katakan? Setelah berpikir lama, dia hanya bisa menjawab, "Kamu tidak melakukan kesalahan apapun. Aku hanya tidak ingin bertemu siapapun hari ini." Gracia segera menjawab, "Baiklah, mari kita bicarakan besok." Gracia sedikit terkejut melihat pesannya karena dia membalasnya. Dia berbaring di tempat tidur dan mulai membayangkan, seperti apa pria dermawan yang bersedia memberinya $200.000 ini. Richard tidak menjawab dan meletakkan teleponnya. Dia baru saja akan mandi dan pergi tidur ketika ponselnya berdering. Dia melihatnya dan matanya terbelalak. Mengapa Lara masih meneleponnya? Apakah dia masih ingin menipunya? Richard tidak mengangkatnya dan membiarkannya berdering sendiri. Tapi setelah 1 menit, Lara menelepon lagi. Richard hanya bisa mengambilnya. "Apa yang kamu inginkan?" "Richard, aku tidak berutang budi pada orang lain. Aku berkata bahwa aku akan tidur denganmu hari ini, jadi aku akan tidur denganmu. Keluar dan ambil kamar. Aku tidak keberatan." Lara mengalami konflik selama beberapa jam tetapi akhirnya, dia masih meneleponnya. Dia tidak ingin dia memandang rendah dirinya. Dia harus melakukan apa yang dia katakan. "Tidak perlu." Richard dengan cepat menjawab. Dia sebaiknya tidak memprovokasi orang seperti Lara. "Richard, berhenti berpura-pura. Aku ingat ketika aku membungkuk di kelas terakhir kali, aku melihatmu menatap dadaku. Beraninya kamu mengatakan kamu tidak ingin tidur denganku." Laras marah. Tapi sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, Richard menutup telepon. Lara sangat marah sehingga dia meneleponnya lagi. Sebaliknya, dia menemukan bahwa dia telah diblokir oleh Richard. Dia memarahi dengan marah. "Sungguh pecundang, bahkan tidak mengambil kesempatan dengan anggun meskipun aku menawarkan. Kamu layak menggunakan tanganmu selama sisa hidupmu. Aku melakukan apa yang aku katakan, tetapi kamu yang tidak menerima tawaran itu. Jangan salahkan aku." Lara bergumam dengan marah, lalu berjalan ke asrama gadis itu. Dia merasa sedikit aneh tentang ini. Mengapa Richard bertindak berbeda sekarang? Salon penata rambut. Episode 19. Richard Cannon masih menikmati kepuasannya setelah memblokir nomor Lara Jean. Ini adalah sesuatu yang Richard tua tidak bisa lakukan. Sekarang dia stabil secara finansial, dia merasa seperti dia punya pilihan. Dia harus pergi ke kantor manajemen mobil untuk mengajukan izin plat mobilnya besok, tetapi menilai bahwa mobilnya telah tergores oleh Queenie Carson belum lama ini. Dia masih harus menghubungi Charlotte Yales, penjual yang bertanggung jawab untuk itu. Richard segera mengiriminya teks tentang pertanyaannya. Charlotte menjawab hampir seketika, "Tuan Cannon, tolong kirimkan mobil Anda ke pusat kami dan kami akan memeriksanya." Karena Richard adalah orang yang membuatnya menjadi sasaran kecemburuan di tempat kerja pada hari pertama dia memulai pekerjaan ini, dia memiliki kesan yang kuat tentang Richard sejak awal. Dapat dikatakan bahwa dia terus-menerus menunggu Richard mengiriminya pesan. "Berapa banyak?" tanya Richard. "Sekitar $20.000. "Tidak masalah. Saya akan datang besok atau lusa," jawab Richard. "Oke." Richard meletakkan teleponnya, mandi dan pergi tidur. Keesokan paginya, dia membawa mobil itu ke toko mobil 4S untuk diservis oleh Charlotte. Itu hanya goresan kecil, tapi masih butuh waktu. Dia pasti tidak bisa menggunakan mobil hari ini lagi, jadi dia harus menunggu sampai besok. Richard memarkir mobil dan bersiap untuk pergi. "Tuan, mengapa saya tidak memberi Anda tumpangan?" Charlotte berkata dengan tulus. Menjadi profesional dan memperhatikan pelanggan penting dapat menuai manfaat yang luas. Manajernya telah berkhotbah tentang hal ini terus-menerus, mengatakan kepadanya bahwa dia harus memenuhi kebutuhan Richard tidak peduli apa itu. Charlotte menyimpan kata-kata itu di dalam hatinya. "Tidak apa-apa. Terima kasih atas tawarannya." Richard menggelengkan kepalanya dengan sopan sambil tersenyum dan berjalan ke pinggir jalan untuk memanggil taksi. Charlotte merasa sedikit putus asa. Dia bahkan berdandan sendiri, berharap dia akan menyadarinya.
Karena ini tidak berhasil, dia segera mendesak mekanik untuk memperbaiki mobilnya hari ini. Dia bertekad untuk memberi Richard kejutan. Namun, saat dia berbalik, dia menerima panggilan telepon, nama sepupunya terlihat di layar. Charlotte mengangkat telepon, "Halo, Lara Jean. Sepupu, bisakah kamu meminjamkan aku uang?" Lara masih memiliki utang $6.000 yang membebaninya. Sepupunya adalah harapan terakhirnya. Dia tahu bahwa sepupunya baru saja memulai pekerjaannya baru-baru ini, tetapi dia benar-benar tidak punya alternatif lain. "Oke, berapa banyak yang kamu butuhkan?" Charlotte tidak membuang waktu untuk menjawab doa sepupunya. Lagi pula, dia mendapat komisi yang bagus dari penjualan mobil ke Richard. "Wow, sepupu, apakah kamu menghasilkan banyak uang?" Lara mendeteksi kemudahan dalam suaranya dan merasa iri. "Tidak, saya baru saja berhasil menjual mobil beberapa hari yang lalu." Charlotte tertawa ketika dia menjelaskan. "Apakah itu mobil yang sangat mahal?" "Ya, itu sangat mahal." "Apakah pemiliknya pria paruh baya botak?" Laras terkikik. Baginya, dia selalu berpikir bahwa hanya orang-orang itu yang mampu membeli mobil mahal. Tidak, dia masih sangat muda. Sepertinya dia seorang mahasiswa. Charlotte melihat ke kejauhan tempat Richard pergi dan seringai muncul di wajahnya. Dia benar-benar memberinya kesan yang mendalam. "Wow, seorang mahasiswa. Dia mungkin dari keluarga kaya. Seperti apa tampangnya?" tanya Lara penasaran. Seperti kata pepatah, pakaian membuat pria itu. Dia tidak memakai sesuatu yang mewah tetapi Anda bisa merasakan karismanya merembes melalui pakaiannya. Dia akan terlihat tampan jika dia memiliki rambut yang lebih pendek. Charlotte mengingat hari pertama dia bertemu Richard. Bahkan sekarang, masih sulit baginya untuk percaya bahwa dia mampu membeli mobil yang begitu mahal. "Benarkah? Bisakah kau mengenalkanku padanya?" Suara Lara menjadi ringan karena antisipasi seketika. Dia baru saja putus dengan Conrad Lee dan sedang mencari anak kaya sebagai penggantinya. Sepupunya Charlotte pasti memiliki kontak WeChat orang ini, kan? Dengan sosoknya yang memikat, ia memiliki kepercayaan diri untuk memikat pemuda kaya raya ini. Nah, ini. Charlotte ragu-ragu. Sejujurnya, siapa yang tidak suka pria kaya dan muda? Kalau tidak, dia tidak akan membuang waktu untuk mencoba berdandan hari ini. "Oh, sepupu, beri aku kontaknya." Lara memohon seperti anak manja. Charlotte tidak punya pilihan dan mengakui, "Aku bisa memberimu kontaknya, tapi berjanji untuk tidak mengganggunya, oke?" "Mengerti. Kirimkan padaku secepat mungkin." "Baiklah, omong-omong, berapa banyak yang ingin kamu pinjam? Aku akan mentransfernya kepadamu sekarang." $6.000. "Apa? $6.000? Untuk apa uang sebanyak itu?" "Itu semua karena si brengsek yang satu ini, tapi aku benar-benar tidak ingin membicarakan ini sekarang." "Sepupu, tolong kirimkan aku kontak orang kaya itu segera, dan juga uangnya." "Baik." Charlotte terkejut dengan Lara tetapi memutuskan untuk membantunya. Lara membuka informasi kontaknya begitu dia menerimanya, dan merasa geli saat mengetahui bahwa nama panggilannya adalah Kenan. "Hehe, mari kita lihat apakah Anda yang sebenarnya." Lara segera mengiriminya permintaan pertemanan. Richard sedang menggunakan ponselnya di mobilnya setelah sampai di rumah ketika dia menerima permintaan pertemanan. Dia membuka permintaan secara refleks dan terkejut menemukan bahwa itu adalah Lara. Dia terkejut, apa yang sebenarnya terjadi? Ini adalah akun yang sangat pribadi yang hanya dia gunakan untuk berhubungan dengan dua orang, yaitu Gracia Jordan dan Charlotte Yales. Seharusnya tidak ada yang bisa menemukan akunnya dengan mudah, kecuali. Ketika matanya tertuju pada deskripsi permintaan pertemanan, dia terkekeh. Rupanya, dia adalah sepupu Charlotte. Jarinya sudah bergerak untuk menolak permintaan pertemanannya saat dia berhenti. Tunggu, ini adalah kesempatan tak terduga untuk membalas dendam padanya. Richard menerima permintaan pertemanan itu. Hampir seketika, Lara mengirim emoji wajah malu-malu kepadanya. "Hai, penari balet." "Richard,
tidak tahu harus menjawab apa, hanya mengiriminya wajah tersenyum. Kenan, sepupuku memberitahuku bahwa kamu seorang siswa. Aku juga seorang siswa, apa mungkin kita berasal dari sekolah yang sama? Dia menulis, diikuti oleh 2 emoji wajah pemalu lainnya. Richard merasa geli. Mungkin. Jika itu benar, maka kita ditakdirkan untuk bertemu, Kenan. Apakah kamu bebas sore ini? Biarkan aku mentraktirmu teh sore. Lara mencoba mengajak Richard berkencan. Dia sudah memutuskan untuk mengenakan pakaian paling seksi dan paling terbuka di lemari pakaiannya untuk memenangkan hatinya. Aku tidak bebas sore ini. Richard menolak undangannya. Begitukah? Baiklah kalau begitu. Lara dikecewakan, tetapi dia tidak bersiap untuk menyerah sekarang. Dia mungkin menolak undangannya karena dia pasti tidak tahu bahwa dia memiliki sosok tubuh pembunuh. Dalam hal ini, Lara mengambil selfie yang menunjukkan belahan dadanya dengan murah hati dan mengirimkannya kepadanya. Dia menambahkan emoji wajah pemalu yang sama dan mengetik, "Hei Kenan, menurutmu aku terlihat bagus dengan pakaian ini?" Richard mendengus senang. Dia mengetuk sosok yang terbuka dan memperbesar, berpikir pada dirinya sendiri bahwa dia benar-benar memiliki rak besar. Jika Lara tahu orang yang dia coba rayu adalah Richard, dia mungkin akan hancur. Tidak buruk. Richard terus menjawab singkat. Baiklah kalau begitu, ini akan menjadi pakaianku untuk hari ini, Lara terkekeh pada dirinya sendiri. Pria sangat mudah dibujuk, dia tahu bahwa dia hanya perlu berusaha untuk mendapatkan apa yang diinginkannya. Kemudian, dia memutuskan untuk menghentikan pembicaraan di sana. Seperti seorang nelayan, dia mencoba menarik Richard, dan sekarang dia hanya harus menunggu Richard mengirim pesan. Tanpa sepengetahuannya, Richard tidak jatuh cinta pada strateginya. Dia meletakkan ponselnya kembali ke sakunya dan pergi ke mall untuk membeli beberapa pakaian. Dia tidak kembali ke sekolahnya, karena dia benar-benar perlu mendapatkan pakaian baru untuk dirinya sendiri. Dia naik taksi ke pusat perbelanjaan paling mewah di kota. Saat itu, dia tidak pernah memiliki kesempatan untuk berhenti di sini karena pakaian di sini memiliki harga yang meroket dan dia tidak memiliki kemampuan untuk membelinya. Tapi segalanya berbeda sekarang, dia punya uang untuk hampir semua yang dia butuhkan. Richard melangkah ke tempat itu dengan percaya diri. Dia mencari pakaian kasual daripada pakaian olahraga seperti pakaian bermerek Nike. Penjual menilai dia dari seberapa buruk pakaiannya dan tidak repot-repot merawatnya. Namun, Richard sama sekali tidak terganggu dengan ini. Dia mulai memilih apa yang dia inginkan dan membayarnya secara langsung. Setelah menghabiskan hampir $100 untuk pakaian dan sepatu, dia akhirnya terlihat baru. Richard mengamati dirinya sendiri di cermin dengan puas, tampak hampir tidak bisa dikenali setelah mengenakan pakaian ini. Pakaian yang dia kenakan tidak mewah sedikit pun tetapi mahal karena suatu alasan. Mereka membuatnya tampak seperti dia memiliki status sosial yang tinggi, dan dia tidak pernah berpikir bahwa suatu hari dia akan bisa memancarkan aura semacam ini. Tuan, Anda terlihat luar biasa dalam pakaian ini. Seorang asisten toko di sana kagum dengan penampilan Richard dan tidak bisa berhenti menyanjungnya. Richard tidak menghiburnya, melainkan langsung keluar dari toko. Dia sangat membutuhkan beberapa perawatan untuk rambutnya, jadi dia segera menuju ke salon cukur paling mahal di distrik itu untuk potong rambut. Richard berjalan dengan percaya diri ke salon barbing dengan pakaian barunya dan langsung menarik perhatian beberapa stylist. Mereka semua mempelajarinya dengan cermat dan sampai pada kesimpulan bahwa dia sangat tampan. Akan sangat menarik jika dia melihat gaya rambut yang bergaya. Asisten feminin bergegas menyambutnya. "Hai, kamu potong rambut?" "Ya." "Silahkan lewat sini." Richard mengikutinya untuk mencuci rambut. Setelah itu, asisten wanita memperkenalkannya dengan beberapa paket yang tersedia di sana, seperti penata rambut eksekutif atau penata rambut direktur. Dia dimanjakan dengan pilihan. Harga tidak menjadi perhatian Richard, jadi dia memilih yang paling mahal dan dibawa ke kamar direktur. Beberapa saat kemudian,
seorang penata rambut yang stylish dan cantik muncul di depan Richard, memberinya kejutan. Dia kagum bahwa penata rambut wanita cantik seperti itu ada. Dalam ingatannya, salon barbing selalu dipenuhi orang tua. Melihatnya, dia mengaku terpesona oleh kecantikannya. "Apa yang bisa saya lakukan untuk Anda, Tuan?" tanya penata rambut wanita. "Tolong buat aku terlihat lebih tampan," jawab Richard. "Tidak masalah." Penata rambut cantik segera mulai merancang dan memberinya makeover yang sesuai. Dia bisa melihat bahwa dia sangat kaya hanya dari pakaian yang dia kenakan. Pakaian itu pasti berharga bom. Dia harus melayaninya dengan baik. Setengah jam kemudian, penata rambut bertanya kepadanya dengan senyum di wajahnya, "Tuan, bagaimana pendapat Anda tentang potongan rambut ini?" Richard bingung dengan penampilan barunya. Siapa orang yang ada di cermin ini? Dia bertanya-tanya apa yang akan Gracia pikirkan jika dia melihatnya seperti ini. Semua mata memandang. Episode 20. Ketika Richard selesai membayar tagihan dan keluar dari salon cukur, penata rambut cantik meminta kontaknya dan mendesaknya untuk datang lagi saat dia memutuskan untuk merapikan rambutnya lagi. Richard sebenarnya cukup terkesan dengan pekerjaannya. Potongan rambut itu sangat cocok untuknya dan melengkapi penampilannya yang sudah mempesona. Dia tampak baru dan faktanya masih sulit untuk dicatat di kepalanya. Siapa yang tahu bahwa dia bisa secantik ini? Ketika dia berjalan di jalanan, dia melihat banyak orang menoleh ke arahnya. Semua wanita cantik yang berjalan melewati Richard mau tak mau memandangnya dua kali. Dia menonjol karena karismanya meskipun terlihat normal. Ditambah dengan potongan rambut yang segar, wajah tampannya pun semakin menawan. Untuk pertama kalinya, dia menoleh. Dia merasa aneh dan sedikit gugup pada saat bersamaan. Lagi pula, orang-orang memandangnya dengan cara baru. Tapi saat dia meletakkan satu kaki di depan yang lain, kepercayaan dirinya meningkat dengan mantap dan dia terlihat lebih tenang. Mulai sekarang, semuanya akan berubah menjadi lebih baik. Richard melahap semangkuk mie di restoran acak dan kemudian pergi ke universitas dengan mobil. Sementara Lara sibuk memotret di ruang kelas untuk mencoba merayu Kenan nanti malam. Dia memilih yang paling tampan untuk percakapan mereka nanti. Queenie Carson cukup tertekan. Dia masih menunggu telepon dari pemilik mobil. Mengapa dia tidak mendengar kabar darinya? Dia telah menunggu dengan cemas selama beberapa hari, dan dia benar-benar ingin berbicara dengannya. Dia menghela nafas dan memutuskan untuk mendiskusikannya dengan Richard nanti. Dia merasa seperti berada di ambang kehancuran jika ini terus berlanjut. Terdengar suara sepatu hak tinggi di luar kelas, dan tiba-tiba kelas yang ribut itu menjadi sunyi. Gracia Jordan, guru mereka, mendekat dan sudah waktunya kelas dimulai. Ah, kenapa Richard absen lagi hari ini? Queenie tidak bisa tidak khawatir ketika dia melihat kursi di sebelahnya kosong lagi. Si brengsek itu tidak datang lagi, dia benar-benar berbeda sekarang, karena dia baru saja berhubungan dengan... Lara masih melihat-lihat foto-fotonya sambil melontarkan jab ke arah Richard dengan sinis. Tadi malam, pasti ada yang salah dengan dia untuk benar-benar menelepon Richard karena alasan itu. Memikirkannya kembali sekarang, dia tidak bisa membayangkan bagaimana perasaannya jika Richard benar-benar mengambil umpan dan mengejarnya. Dia pasti akan merasa muak dengan itu. Untungnya, Richard tidak menerima ajakannya. Dengan siapa Richard berkencan? Seorang teman sekelas bertanya. Gelombang kepanikan melanda Lara. Dia senang dia tutup mulut tepat pada waktunya. Jika dia menyebut nama Zelda Main seperti ini, konsekuensinya akan parah. Dia berhenti berbicara dan melirik teman sekelasnya dengan dingin, sebelum kembali untuk melanjutkan mengerjakan masalahnya sendiri. Ya, saya pikir dia kemungkinan besar berhubungan dengan wanita kaya. Haha, menurutku dia bukan tipe wanita kaya. Mereka biasanya mencari pria tampan yang menarik, dia bahkan belum sekelas denganku. Sulit membayangkan wanita kaya manapun menginginkannya. Kau tidak bisa menyalahkannya karena tidak muncul. Kudengar dia tiba-tiba mendapat rejeki nomplok.
Dia mungkin menghabiskan uang dalam jumlah yang tidak masuk akal itu di tempat kelas atas saat kita berbicara. Haha. Seluruh kelas tertawa terbahak-bahak. Queenie adalah satu-satunya yang tidak tertawa, wajahnya memerah mendengar komentar itu. Mengikuti suara tawa yang tak henti-hentinya, Gracia berjalan ke ruang kelas dengan ketat dan meletakkan buku pelajaran. Dia melirik kursi kosong Richard dan mengerutkan kening. Apa yang sedang terjadi? Apakah dia benar-benar maju dari dirinya sendiri hanya karena berhubungan dengan pemilik hotel? Bahkan sampai bolos kelas. Semuanya, mari kita mulai kelasnya. Gracia memberi isyarat kepada kelas untuk bersiap-siap. Dia memutuskan untuk tidak menunggu Richard datang karena ini bukan pertama kalinya dia bolos kelas. Tiba-tiba, dia melihat sosok anak laki-laki terengah-engah di pintu dari sudut matanya. Maaf, aku terlambat. Semua orang di kelas langsung mengenali suara ini. Mereka semua melihat ke pintu dan siap untuk memilih orang itu, tetapi mereka membeku ketika mereka melihat transformasi Richard. Siapa ini? Richard meriang. Apakah ini Richard sialan? Apakah kamu bercanda? Salah satu siswa adalah yang pertama berseru. Ini benar-benar Richard. Ada apa? Mata siswa lain melebar. Itu benar-benar dia. Dari mana dia mendapatkan potongan rambut? Pasti terlihat bagus untuknya. Pakaiannya dari CK, kan? Aku cukup yakin harganya sekitar beberapa ribu dolar. Aku yakin itu barang palsu. Tidak mungkin dia mampu membelinya. Benar, tidak semua orang mampu membeli pakaian dari CK. Tapi memang benar bahwa pria ini terlihat seperti orang yang sama sekali berbeda. Pakaian palsu itu terlihat seperti aslinya. Ini tidak terduga. Apa maksudmu mereka terlihat seperti aslinya? Siapapun akan terlihat bagus jika mereka berpakaian seperti dia, satu-satunya perbedaan adalah dia memiliki potongan rambut baru. Aku akan menanyakannya nanti, ayo potong rambut di tempat yang sama lain kali. Kamu benar, dia hanya terlihat bagus karena potongan rambutnya. Aku yakin itu semua pekerjaan penata rambutnya, tidak ada hubungannya dengan dia. Dalam beberapa detik, seluruh kelas membicarakannya, ada yang kagum dan ada juga yang getir. Untuk beberapa saat, kelas menjadi bising seperti pasar, suara teman sekelas yang mengobrol dengan bingung bisa terdengar di mana-mana. Lara tercengang dengan penampilan Richard. Dia selalu berpikir dia hanyalah seorang pecundang. Bahkan jika dia terhubung dengan Zelda, pendapatnya tetap sama. Tapi sekarang, Lara tidak berpikir begitu, penampilan Richard hari ini benar-benar membuatnya terpesona. Potongan rambut yang rapi itu benar-benar menonjolkan fitur-fiturnya yang sudah sangat baik, melengkapi pakaiannya yang sederhana namun berkelas. Seolah-olah dia adalah orang yang sama sekali berbeda, seseorang yang penuh percaya diri. Dia benar-benar menarik perhatian hari ini, pikir Lara dalam hati. Jika dia terlihat seperti ini tadi malam, dia tidak akan keberatan tidur dengannya semalaman, dia juga tidak akan merasa jijik. Bagaimana kalau mengajaknya kencan malam ini lagi? Memikirkan itu, Lara segera menggelengkan kepalanya. Jadi bagaimana jika Richard terlihat lebih menarik sekarang? Targetnya adalah si Kenan dan bukan dia. Penampilan hanyalah penampilan, dan dia harus fokus merayu penari. Meskipun dia merasa seperti itu tidak menghentikannya untuk mencuri pandang ke arah Richard. Jadi orang benar-benar terlihat sangat berbeda setelah memperbaiki penampilan mereka, ya. Lara benar-benar berharap si penari balet itu terlihat secantik Richard juga. Jika demikian, dia akan mendapat suguhan mewah. Lara berada di Cloud 9 hanya membayangkan jika dia bersama seseorang yang kaya dan tampan pada saat yang sama. Sayang sekali, bagaimana bisa Richard ada hubungannya dengan si Kenan? Jantung Queenie berdetak sangat cepat. Dia terpesona oleh betapa tampannya Richard. Tampan adalah kata pertama yang muncul di benaknya ketika dia melihatnya. Dia menyadari perasaan cemas ketika dia dan Richard diam-diam tidur di rumah pemilik malam itu. Jika Richard mengetuk pintunya malam itu, apakah dia akan menolaknya? Hati Queenie bergejolak. Detak jantungnya tampak tak terkendali, berdetak lebih cepat dan lebih cepat saat dia mulai panik.
Apa yang sedang terjadi? Mengapa jantungnya berdebar kencang? Mungkinkah ini adalah cinta? Queenie mengenyahkan pikiran itu dari kepalanya. Richard hanyalah teman sekelasnya, tidak lebih. Mata Gracia tidak bisa menyembunyikan keheranannya. Richard Cannon hari ini terlihat menyegarkan, dan bahkan dia terpikat oleh penampilannya. Dia sudah mengenal Richard begitu lama sejak mereka menghabiskan banyak waktu bersama ketika mereka masih muda. Dia selalu menganggap Richard sebagai orang biasa, lemah dan kurang maskulin. Gracia tidak tahan berada di hadapan orang seperti dia. Namun, hari ini, meskipun dia tidak yakin apakah dia mengenakan pakaian asli atau palsu, selera mode, potongan rambut, dan karismanya secara keseluruhan telah berhasil memenangkan hatinya. Berdasarkan standarnya yang tinggi, Richard sebenarnya terlihat cukup tampan hari ini. Matanya bersinar dengan kilatan kepercayaan diri yang tak terlihat, memberinya kejantanan yang selama ini tidak dimilikinya. Jika Richard selalu terlihat seperti ini, sekarang mereka mungkin sudah punya anak. Gracia tenggelam dalam imajinasinya, dan tiba-tiba berharap si penari balet juga terlihat seperti ini. Tapi itu hanya angan-angan, dia tidak bisa menunggu lebih lama lagi untuk bertemu dengannya. Dia menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan nada lembut yang luar biasa, "Tidak apa-apa. Lain kali jangan terlambat. Masuklah." Richard terkejut padanya, dia biasanya akan menegurnya dengan keras jika dia terlambat. Dia sudah siap menghadapi kemarahannya di depan seluruh kelas. Dengan mata kelas tertuju padanya, dia berjalan santai ke tempat duduknya, menyerap semua perhatian. Dia sudah merasakan perhatian ketika dia masuk ke universitas barusan, jadi dia merasa lebih nyaman. Memang benar bahwa meningkatkan penampilan seseorang benar-benar membuat perbedaan. Orang benar-benar membutuhkan makeover. Richard duduk di kursinya dan memperhatikan bahwa wajah Queenie semerah apel. Dia bertanya tanpa sadar, "Ada apa dengan wajahmu?" "Aku baik-baik saja. Tidak apa-apa." Queenie menggelengkan kepalanya dengan tergesa-gesa. Dia menarik napas dalam-dalam, mengingatkan dirinya untuk tetap tenang dan menyingkirkan pikiran anehnya. Dia tidak bisa memiliki perasaan untuknya karena mereka hanya teman sekelas. Meski begitu, itu tidak menghentikannya untuk berkeringat dan mendengar jantungnya berdebar kencang. Dia tersipu keras saat wajahnya berubah menjadi merah cerah. Dia berpikir, apakah aku benar-benar jatuh cinta padanya? Tolong jangan. Melihat Queenie dan Richard mengobrol ringan di sudut kelas, Gracia merasakan tusukan kecil di hatinya dan berteriak, "Ayo mulai kelasnya."